nunggang rasa ngenering panggayu nyumber basah luke langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Republik Janjukers mau mengatakan bahwa dasar dari Janjukers adalah satu-satunya negara yang nggak punya dasar, karena itu mendalam. Kalau kita punya dasar berarti kita punya dogma. Dogma itu yang membuat kita cetek. Belum apa-apa mempelajari Buddha nggak mau karena takut ini, mempelajari Kristen nggak mau. Janjukers adalah hidup tanpa dasar karena itu mendalam. Dan di negara Janjukers tidak ada iklan untuk minuman memperkuat puasa, untuk minuman vitamin dan lain sebagainya, karena tidak dibolehkan, karena puasa itu sendiri sudah menyehatkan. Iklan-iklan untuk mensupport puasa dianggap menghina puasa. Dan di negara Janjukers, ucapan selamat puasa dibikin oleh orang Buddha, ucapan selamat Waisak dibikin orang Islam, dan lain sebagainya. Gantian, itu yang membedakan dengan negara tetangga. Dan di negara Janjukers, Allahu Akbar nilainya tinggi, yaitu untuk mengusir penjajah Belanda dulu dan untuk mengusir Jepang. Tidak seperti di negara tetangga, Allahu Akbar dipakai untuk melawan orang makan di warung Tegal. Bukan. Bapak. Ya, kalau di negeri Janjukers itu puasa yang lebih utama adalah puasa dari rasa khawatir. Jadi bukan puasa makan minum saja, tapi puasa dari rasa khawatir karena menghina Tuhan itu di Janjukers. Di negeri Janjukers menghina Tuhan itu bukan menginjak-injak kitab sucinya, itu cemen. Bukan main-mainin nama Nabi, itu cemen. Kelas bawah. Tapi yang besok khawatir nggak bisa makan itu sudah menghina Tuhan. Besok khawatir nggak dapat jodoh itu menghina Tuhan. Pak, jangan terlalu besok khawatir skripsi nggak selesai itu sudah menghina Tuhan. Itu. Jadi sweepingnya FPI di sana, FPI itu Front Pembela, FPK sorry, Front Pembela Kebetulan. Jadi bukan orang yang makan di warung Tegal, tapi orang yang khawatir yang di sweeping. Siapapun yang khawatir berarti menghina Tuhan, itu aja bedanya. Bedanya itu. Jadi puasa intinya adalah menahan diri dari rasa khawatir terhadap masa depan. Menahan diri rasa khawatir. Khusus ya. Tapi ada jomblonya itu tadi, yang masalah jomblo gimana tadi, Pak? Ya nggak apa-apa, nanti Iman Jasad kalau di sana ditanya belum punya jomblo kan, terus ditanya khawatir nggak besok nggak dapat, khawatir langsung penggal kepala. Menghina Tuhan. Saya makanya nyantai woles. Menghina Tuhan mana enggak, tapi kalau ditanya enggak khawatir, ini jomblo memang saya sengaja besok saya pasti dapat jodoh. Enggak. Jadi imam malah. Ya, saya memang ya itu tadi seperti Manjasat itu. Jadi di masjid itu juga ada sound engineer. Jadi kalau untuk adzan subuh itu kita cari yang suara-suara yang kalem gitu ya, suara-suara yang kalem gitu. Kalau untuk adzan maghrib kita ambil suara-suara yang lebih bening, lebih apa. Jadi memang itu sudah kita atur kalau di negara Janjukers. Tapi kebanyakan kami juga tidak diam karena seperti yang panas dalam itu. Kami menganjurkan rakyat untuk tidak diam karena diam adalah emas, nanti ditambang Freeport. Jadi nggak boleh diam. Cara di negeri Janjukers, cara untuk mensyukuri mulut adalah nyablak. Supaya kalau salah ada yang nempeleng. Itu cara, kalau diam itu bukan mensyukuri mulut. Jadi itu saja. Cuman bedanya sama panas dalam, presidennya nggak pede. Dia harus punya ijazah dari ITB kan. PD bukan PD. Kalau saya nggak pakai, saya nggak mau ijazah. Jadi sudah jadi presiden karena pede banget. Dia nggak sanggup PD, sanggupnya PD. Iya itu aja. Jadi sangat disayangkan Republik Panas Dalam presidennya masih perlu ijazah, meskipun nggak diambil. Kalau aku ITB aku tinggalin. ITB-nya nggak kenapa-kenapa juga ya? Nggak kenapa juga gitu loh. Jadi nggak perlu juga kenang-kenangan Bapak, kan tadi katanya ijazah kenang-kenangan untuk kampus. Nggak perlu. Nggak perlu, buat apa? Negara saya, negara itu tidak dijajah oleh Timur Tengah. Nah. Oh ini ya.
Kami beragama karena berpendapat bahwa seperti yang dia bilang Sufi Kota, Islam itu tidak dari Arab, tapi dari langit. Sehingga tidak ada alasan untuk semuanya di Arab-Arabin. Saya ke Arab seringkali umroh, di sana orang manggil papa mama, kok di sini jadi umi sama abi, aku heran juga. Di sini malah jadi umi abi gitu loh. Di sana papa mama, bingung aku. Jadi tarhimnya begini. Assalatu wassalamu alaik, ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah. Gitu tarhimnya. Itu lagu. Ya, Murid saya negeri Maya itu, murid saya tetangga. Cak Nun, nah, itu kan suka bilang bangga sama salatullah, salamullah, na, gitu kan. Itu masa lalu kami itu. Kami lebih dari itu. Wah, jauh. Tolong sampaikan ke murid saya itu. Nanti saya sampaikan. Nah, Masa kami dunia itu pendidikan. di negara kami itu kan kontinu dari Hindu, Buddha. Jadi dalam hal kesehatan pendidikan itu kami menjalankan pesan Buddha. Bagaimana? Jadi hati-hati, kamu boleh bekerja di bidang apa saja, tapi untuk 3 hal itu harus betul-betul orang yang pilihan. Yaitu yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan harga pokok. Jangan orang sembarangan yang jualnya, karena itu karmanya berat. Kenapa Itu ada aja. harga pokok? Lah, yang jual beras semua itu bukan orang pilihan semua. 3 hal. Pendidikan, karena kan pendidikan Pendidikan. nggak boleh macam-macam. Harus orang yang tulus, sudah mukhlis. Yang saya boleh hal lain, boleh agak diserahkan kepada orang-orang Yemen, tapi 3 ini harus orang tertentu yang kelah kastanya itu sudah hampir kasta Brahmana. 3 itu sampean nggak bisa semua dong. Bukan dia memang. Dia memberi saran untuk negara tetangga. Karena pendidikan itu nggak punya pilihan, apalagi kalau mama misalkan anaknya pengen ke sana, sekolah favorit apa, pasti ke situ kan. Atau apalagi kalau kesehatan, udah dipilihin bapak mau ngamar atau ini obatnya ini, nggak punya pilihan udah. Itu makanya problem di negara-negara tetangga ruwet karena yang pegang 3 hal ini orang sembarangan. Oh, oke. Harga pokok belum selesai. Masuk Nah, harga pokok. harga pokok itu tanya ke Betaria Sonata. Wis. Mengapa dia minta dipulangkan ke rumah orang tuanya? Coba jawab dulu. Hatinya luka, Mas. Soalnya dia itu hatinya liver. Kalau bahasa kedokterannya liver. Dia itu hatinya luka. Sakit kuning ya. Ya. Bukankah karena ada bekas telapak tangan di Oh pipi? iya. Bapak Presiden. Itu hanya bisa kalau para penduduknya juga nggak menanggung beban. Nah, Problemnya para penduduknya ini kan seperti lagunya Ebit G.Ade. Nah, iya. Dalam hening sepiku rindu, ya. anakmu kini banyak menanggung beban. Dalam Hening sepiku rindu. Judulnya itu Ayah. Apa? gitu kan. Lain, Dalam sepi hening. Bukan itu mah The Leon, The Lloyd, The Mercis. Bener sih Mas tadi bener. Anakmu kini, kan? Anak kan? Anakmu kini banyak menanggung beban. Nah, itu negara kalau anak-anaknya banyak menanggung beban nggak bisa mikir ini. Ya. Harus lepas dari beban-beban. Di Republik Janjukers. Ya kalau di sana lagu kebangsaannya membumi. Jadi lahirnya nggak di sana tapi di sini. Kalau lagu kebangsaan tetangga itu kan nggak logis. Di sanalah aku di sana. Oh iya. Sehingga cocoknya dinyanyiin TKI kan. Oh iya betul. Iya lagumu itu gitu. Tapi kalau di disinilah aku berdiri. Oh iya benar. Bukan di sanalah. Lebih keras di sana kumandangnya. Ya itu bisa dinyanyiin di Victoria Park, di Hong Kong, itu di Arab, cocok. Rakyat tahu diri, rakyat nggak akan menyebut rakyatku. Mana ada rakyat bilang rakyatku. Hiduplah, anakku hiduplah, negeriku, bangsaku, rakyatku. Mana ada rakyat bilang rakyat. Nah. Jadi masa rakyat bilang rakyat? Hanya presiden kan rakyatku. Hiduplah, anakku, hiduplah, negeriku, bangsaku, rakyatku. Lu siapa lu? Iya. Rakyat memang rakyat. Nah di sana nggak ada. Mungkin latihan nanti kalau jadi presiden. Oh iya, jadi memang dilatih negeri tetangga itu setiap rakyat dilatih jadi presiden. Iya. Tapi ya betul. Mungkin juga Sehingga presidennya selalu banyak ya sebetulnya ya. Republik Janjukers.
Ya, kenapa pakai topi? Di negeri Janjukers nggak boleh ada pertanyaan gunanya apa. Itu nggak boleh. Nggak boleh ada Nggak boleh. pertanyaan gunanya Jadi apa? nanti itu merembet, nanti sholat gunanya apa. Oke. Nanti punya istri gunanya apa, puasa gunanya apa. Jadi negeri Janjukers tidak membolehkan guna itu pertanyaan yang cenderung ke kufur. nanti. Karena presidennya nggak berguna itu. Pertanyaan yang menuju ke kufur. Iya soalnya nanti puasa gunanya untuk menyehatkan. Ya kan? Kalau nggak menyehatkan nggak puasa nanti. Jadi nggak ada, nggak boleh. Nanti sholat supaya terhindar dari kejelekan apa gunanya. Kalau nggak ada gunanya terus nggak sholat. Bahaya. Makanya Mas, Ada atau nggak ada pokoknya kalau yakin lu lakonin. Itu aja.